Musibah kehilangan sesuatu bisa menimpa siapa saja dan di mana saja. Tak memandang waktu dan bisa terjadi kapan saja. Beberapa waktu lalu, Kang Deddy Mulyadi memposting video tentang seseorang yang ditahan karena membeli motor hasil curian. Setelah bertemu, Kang Deddy memberikan bantuan uang tunai senilai 10 juta rupiah kepada keluarga dari orang yang ditahan tersebut. Karena menurut pengakuan dari pihak keluarga, mereka tidak tahu jika motor tersebut adalah motor hasil curian. Ya, jadi pertama, untuk keluarga yang ditinggalkan oleh suaminya karena ditahan, saya bantu keluarganya 10 juta. Ali boyong keluar bebas wae Usep. Awalnya sempat ngeyel dan kekeh ingin keluarganya yang terakhir diketahui bernama Usep minta bantuan ke Kang Deddy agar bisa segera dibebaskan. Tapi dengan sabar Kang Deddy menjelaskan jika semua itu membutuhkan proses yang tidak sebentar. Begitu, satu tahap menuju Usep bebas harus pakai pengacara. Terus selama Usep berproses ditahan bersidang, bebas itu harus mengikuti sidang, minimal sidangnya 2 bulan. Selama 2 bulan, nanti yang mau ngasih makan pada anak-anaknya siapa? Nggak ada. Saya makanya nawarin hari ini. Anak-anaknya saya bantu dulu 10 juta untuk biaya makannya. Tapi kalau nggak diterima nggak apa-apa. Ya udah, kalau nggak diterima nggak apa-apa. Ya alhamdulillah kalau ada yang bantu. Nah, ini Bapak, gitu. Harus diperbaiki cara sikap dan hati tetehnya. Iya Pak. Ya kalau teteh nggak nerima nggak apa-apa teh. Ya saya mah enggak ada, cuman ini Bapak aja keluarganya gitu. Iya bukan. Ini saya lagi tahapan ngomong nih. Ingin menyelesaikan, ingin membantu satu-satu dulu. Nah itu teteh itu akibat mudah banget ngomong. Gitu loh. Ya udah, pertama saya bantu dulu keluarganya. Ini belum selesai nih ngomong, masih ada tahapan berikutnya. Jadi udah, kalau teteh nggak mau terima bantuan saya untuk makan anak-anak yang ditinggalkan, nggak apa-apa. Nah teteh nggak apa-apa, kalau saya mah tujuannya juga bantu. Orang mau bantu saya nggak diterima ya nggak apa-apa ya. Alhamdulillah tuh Bapak diterima. Kalau nggak diterima ya nggak apa-apa. Ulang saya dibantu yang nggak diterima nggak apa-apa, nggak ada masalah. Alhamdulillah. Kan saya berpikir logis bahwa ini meninggalkan anak. Pertama yang harus diselamatkan hari ini siapa? Yang harus diselamatkan adalah bayi yang baru lahir. Kedua, anaknya itu harus makan, tidak boleh terlantar, tidak boleh orang tuanya sampai ketika ditahan si ibunya nanti pinjam ke sana ke sini menimbulkan hutang. Akan jadi beban berikutnya. Maka tahap pertama saya menyelamatkan yang di rumah dulu. Ya kalau teteh nggak mau dibantu nggak apa-apa. Ya alhamdulillah tuh Bapak. Tadi pasihan artos alhamdulillah. Soku Abah mau dibantu, mau diterima nggak bantuannya buat anaknya? Ya? Mau diterima nggak? Kalau nggak diterima nggak apa-apa. Alhamdulillah. Kulan? Ya, alhamdulillah. Sayang Bapak. Alhamdulillah sama Bapak ya pasihan mah. Kalau mama barangkali sekian. Iya, terus salah. ya Bapak. Jadi nu kahiji ya bikin ka incu bapak, ka keluargana saha? Usep. Udah selesaikan yang pertama itu, ya. Lalu kini Kang Deddy bertemu dengan korban yang memiliki kendaraan tersebut. Neng cantik ini diketahui masih berkuliah di Unpad dan bernama Yusra. Iya, enggak. Ibu, siapa namanya Ibu Teteh teh? Teteh Yusra, Bapak. Kuliah di mana? Di Universitas Pajajaran. Oh, Unpad. Iya. Jurusan apa? Administrasi Pemerintahan, Bapak. Wow, di semester berapa? Baru semester 2, Pak. Teh hati-hati teh ya. Karena teteh cantik tuh yang sebelah sana tuh playboy kamu. Matanya dari tadi melotot aja. Tuh yang sana teh, Iya, tuh Pak. rata-rata cewek yang dipacarin dia nggak pernah dinikahin. Ini ibunya. Iya, Pak. Siap. Ibunya. Iya.
ya kan? Tinggal di mana? Saya di Cibinong, Bogor. Bogor, Pak. Di Cibinong, Bogor. Oh, Ibu Cibinong Bogor. Yang di Cimahi siapa? Bude. Budin. Itu Uwa. Oh, jadi teteh orang Cibinong. Bapaknya siapa? Usran. Ya di mana tinggalnya Di Cibinong. Dua-duanya di Iya. Cibinong. Oke. Nah, jadi hilang motornya kapan? Yang motornya itu bulan April kemarin, Pak, di kos-kosan di Jatinangor. Oh, di kos-kosan di Jatinangor. Motor jenis apa sih? Motor Terjadul, Beat Pak. Karbo, Pak. Hah? Beat Karbo. Beat Karbo tahun berapa? 2012. 2000, udah lama. Iya, Hah? motor legendaris. Mahal. Gimana ceritanya bisa ketemu lagi? Itu kan setelah hilangnya motor itu saya belum langsung ngurus gitu, Pak, karena Nggak saya lapor. belum lapor karena masih bingung meresponnya gimana pas kejadian itu, karena saya di situ sendiri posisinya, nggak sama keluarga atau orang tua. Akhirnya saya berusaha nyari di sekitar dulu, Pak, di warga-warga di situ, minta bantu sama ibu kos atau RT setempat. Terus nggak lama akhirnya saya buat laporan, tapi ternyata sebelum saya buat laporan itu ternyata udah ketemu, Pak, ininya malingnya. Jadi Oke, April juga. iya, April juga. Bulan kayak April selang katanya belum seminggu. laporan. Baru nyari ini motor kemana nih? Nyarilah ke rumah si Made, nggak ada. Nyari ke rumah Haji Mumu, nggak ada. Nyari ke rumah Yoga, nggak ada. Nyari ke rumah Gilang, nggak ada. Terus nemu akhirnya nggak lapor polisi juga sampai itu. Lapor, Pak. Saya lapor ke Polsek Jatinangor. Setelah nyari nggak ada baru lapor. Iya. Oke, lapor tanggal berapa? Tanggal 2, itu kan hilangnya tanggal 17, 18, tanggal 20-an saya baru lapor. Masa nggak punya catatan sih mahasiswa? Punya, Pak. Jadi hilangnya tanggal berapa? Dokumennya saya bawa itu, Pak. Oh bawa, oke. Pokoknya hilangnya tanggal segitu aja ya. Tanggal 17, oke. Terus lapor tanggal berapa? Tanggal 20, lupa. Tanggal 20 lapor, 20 April 2000. 25. Oh berarti sehari sebelum Niyang ulang tahun. Iya, sehari setelah Niyang ulang tahun gitu loh. Iya, Pak. Oke, ini yang anak saya. Oh, Nah, terus kemudian udah lapor lah di Polsek mana? di Polsek Jatinangor. Polsek Jatinangor. Nah, udah lapor di Polsek Jatinangor. Udah deh lapor. Terus dapat kabar? Dapat kabar dari penyidik yang ngurus kasus saya ini dari Polsek Jatinangor juga. Oke, kabar. Tanggal berapa dapat Kabarnya kabar? itu dari Polres, jadi dari Polres Sumedang. Ternyata- Kabarnya dapat kabarnya kapan? Kabarnya nggak lama, pas setelah itu besokannya kayaknya, karena udah ketemu malingnya, Oh, udah ketangkep duluan. Udah ketemu besoknya Baru ketemu. dikonfirmasi berkas-berkasnya kalau itu emang motor saya. Gitu. Oke. Oke, dapatlah malingnya. Ketemulah motor teteh. Iya. Oke. Tapi ternyata motor saya sudah dibeli, sudah dijual, sudah dibeli. Oke, jadi yang malingnya dapat. Malingnya dapat Yang malingnya siapa? Pak Taufik, Pak Taufik orang mana? orang Garut. Enggak, orang Jatinangor, Pak, tetangga malah. Oh tetangga, Pak Taufik. Oh, si Pak Taufik nu maling nanti tetangga. Kenal nggak? Jangan-jangan naksir. Nah, saking dendamnya udah orangnya nggak dapat, motornya aja ditaikin. Nggak tahu kalau itu, Pak, saya nggak. Masih muda Pak Taufiknya. Enggak. Udah tua, udah berkeluarga. Tua dikit. Udah berkeluarga. Belum. Belum? Tuh kan kata saya juga curiga saya Dia sama masih Pak tinggal Taufik. sama orang tuanya gitu sih, Pak. Oke. Umurnya berapa? Nggak tahu. Udah ketemu belum sama orangnya? Belum, saya lihat fotonya aja. Sampai sekarang nggak tahu Pak Taufik yang mana? Enggak. Oke. KDM bertanya apakah ikhlas jika motornya diberikan ke Usep karena untuk narik ojek. Juga proses Dengan manisnya, Neng Yusra dan sang ibunda mengikhlaskan motor tersebut. Karena keikhlasan tersebut, KDM memberikan hadiah sepeda motor baru buat Neng Yusra. Iya, maksudnya artinya bahwa tahulah Pak Usep akan ditahan, ya kan? Pak Usep akan ditahan. Nah, ketika Pak Usep akan ditahan dan berpotensi divonis pidana penjara minimal 2 tahun, Teteh bersedia memberikan pengampunan, bersedia, Pak. memaafkan, Memaafkan ridho, dan siap di BAP bahwa Teteh memaafkan. Memaafkan. Nanti kan di berita acara tuh Iya. bahwa Teteh selaku yang memiliki motor memaafkan pada Pak Usep, gitu ya. Karena nah Pak Taufik ini sekarang, kalau Taufik mencuri karena apa sih?
Karena dia jahat. Bukan. Oke, jadi Pak Usep mah teteh memaafkan. Maka dalam istilah hukum dikenal dengan restorasi justice. Artinya bahwa kalau kasusnya sangat kecil dan kemudian di bawah 10 juta kalau nggak salah, dan kemudian orang yang dirugikannya memaafkan, maka dia bisa dibebaskan. Teteh bisa melakukan itu. Bisa, Pak. Oke. Nah kemudian kalau Pak Taufik di BAP-nya atau di keterangan polisi dia mencuri karena kebutuhan, keterdesakan atau hobi. Kalau dari laporan polisi Pak, itu emang udah berkali-kali kalau Oke, berarti memang spesialisasinya mencuri. Oke, Teh, jadi saya ngucapin terima kasih nih atas nama Pak Usep dan keluarga. Teteh sudah memaafkan Pak Usep, ya. Iya, Pak. Teteh sudah memaafkan Pak Usep. Kemudian juga dengan Teteh memaafkan Pak Usep, Teteh sudah menyelamatkan 1 ibu dan 3 orang anak untuk kepentingan masa depan. Dan itu karena bagi saya sangat penting. Bagi saya sangat penting itu, saya ingin selalu menyelesaikan masalah orang-orang kecil secara tuntas. Iya, Pak. Ya. Dan kemudian Teteh sekarang kuliah pakai apa? Transportasinya Setelah hilang motor itu. hilang, saya jalan. Jalan. Oke. Teteh cinta banget nggak sama motor itu? Itu sebenarnya motor ibu saya dari zaman 2012 Oke. Pak belinya. Nggak cinta banget nggak sama motor itu? Mungkin dibilang cinta sama motornya bukan, tapi saya cinta kepercayaan orang tua saya ke saya Pak. Oke. Jadi saya sedih di situnya. Sedihnya ya karena motor. Dulu beli berapa sih? Oke. Dia salaman sama saya. Saya kasih motor baru ya. Saya kasih motor baru. Dan mau nggak motor itu kasihin aja ke Pak Usep untuk ngojek? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya motor itu kasihin ke Pak Usep untuk ngojek. Ya kan dia butuh untuk ngojek tuh. Teteh saya beliin motor baru yang standarnya di atas itu. Ya besok motornya saya kirim. Mau motor apa? Saya mau apa aja Pak, maksudnya Nggak, anak perempuan rata-rata hari ini pakai motor apa Made? Saya nggak tahu. Hah? Hah? Scoopy. Scoopy harganya berapa? Ya udah besok dikasih Scoopy baru. Hah? Namanya? Ya Teteh mau Scoopy mau Pagio. Hah? Pagio. Scoopy aja. Ya udah Scoopy, besok Teteh dikasih Scoopy baru Mas. Sehat selalu Bapak Aing, Kang Dedi Mulyadi.